Bab 364. Yang paling menyedihkan. Para reporter diam terkejut, berhadapan dengan perkembangan yang dramatis ini, mereka tidak tahu bagaimana harus meliputnya. Penyakit tidak bisa disembuhkan yang diidap oleh Nona Juliana, pasti sudah diliput. Itu adalah berita besar. Jadi, bagaimana dengan urusan wanita barusan, apakah akan diliput juga? Di saat keraguan itu, beberapa orang dari kelompok hutang lunas datang, dan memberitahu kepada para reporter, semua rekaman tentang wanita barusan harus dihapus, kalau tidak. Itu bukan pemberitahuan, sudah jelas itu ancaman dan perintah. Semua reporter menganggukkan kepala menuruti, dengan senyum menyanjung di wajahnya. Tuan Besar Chen terus tersenyum dingin, semakin lama semakin dingin, lalu dengan tangannya memegang erat tongkat penopangnya, dan dia tekankan di tanah beberapa kali, dengan perlahan namun suram berkata, "William, aku tidak tahu apakah perkataan wanita itu benar atau tidak, tapi aku berharap itu tidak benar. Atau wanita bernama Xiao yang kamu coba sembunyikan dan lindungi itu, pasti akan mati." Ayah, acara pertunangan dilanjutkan saja, aku mencintai Fanny, sayang aku tidak menikahi dia, hari ini terjadi peristiwa besar. Pendeta, tolong diulang lagi. William menggertakkan giginya, tubuhnya menjadi kaku, mencoba untuk tidak mengeluarkan emosinya. Tidak peduli seberapa jijik di dalam hatinya, dia tetap menunjukkan sebuah senyuman, menjulurkan tangan untuk menggenggam tangan Fanny Wang, lalu secara bersamaan menghadap pendeta. Seperti, barusan Sally tidak muncul sama sekali. Pendeta itu membacakan lagi sumpahnya. Pandangan William terpaku, telinganya juga seperti kehilangan kemampuan untuk mendengar, dia hanya melihat mulut pendeta yang terbuka. Di dalam hatinya dia berpikir, "Stella, kalau aku melakukan ini, apakah kamu akan mengerti? Pernikahan hanya secarik kertas saja, sebuah sertifikat untuk membohongi dunia. Sedangkan cinta yang sesungguhnya, tidak selalu terlihat oleh mata umum. Ini adalah satu-satunya cara untuk membuat kamu aman, aku harus melakukan ini." Sang pendeta selesai mengucapkan sumpahnya, dan sekali lagi menunggu jawaban William. Semua orang juga menahan napas mereka, menunggu William untuk berbicara. William menutup matanya yang indah, lalu dengan perlahan menghela napas. "Aku bersedia." Fanny Wang yang ada di sebelahnya, langsung merasa lega. Sally yang dibawa keluar 30 meter keluar bisa dengan mudah melepas bibirnya dari Chandra, baru saja menarik napas, dia mendengar William mengatakan dua kata itu. "Aku bersedia, aku bersedia, aku bersedia." Dalam sekejap, Sally langsung berjongkok dan menangis. Chandra menundukkan kepala melihat Sally yang sedang menangis, dia merasa tangannya, dengan wajah penuh rasa cemas. "Aduh, kamu jangan menangis ya. Kamu menangis apa gunanya? William sudah kamu marahi di depan banyak orang, masih menangis seperti ini. Marahan dengan mulutmu juga sudah cukup, masih menangis. Aku rasa, orang yang paling ingin menangis, seharusnya William dan aku." Chandra memalingkan pandangannya, melihat ke arah acara pertunangannya. Omong kosong. Kalian para laki-laki memang kurang ajar. Hanya bisa membohongi kita para wanita. Kalian para tuan muda yang kaya lebih bajingan lagi. William ingin menangis untuk apa? Dia sudah mempermainkan wanita, membohongi Stella, dan menjalani pertunangan ini. Kamu barusan tidak mendengar, dia sudah berkata dia bersedia, dia sangat bersedia bertunangan dengan wanita bermarga Wang itu. Dia sekarang suasana hatinya sedang senang. Orang yang paling hina, sekarang orang yang paling senang. Dia untuk apa menangis? Chandra menghela napas, sambil menggelengkan kepalanya, "Kalian para wanita, sungguh kekanak-kanakan. Kamu lihat, lebih penting acara pertunangannya, atau hidup temanmu Stella." Apa? Saat mendengar kata, "hidup," ini, Sally tidak menangis lagi, kedua matanya penuh denan air mata, mengangkat kepalanya melihat Chandra dengan kagum. "Ada hubungan apa dengan hidup Stella? Jangan takut-takuti orang. Laki-laki brengsek." Chandra mengerutkan keningnya, terlihat suram, "Di dunia ini, kalian para wanita selain melihat hitam, ya putih kan, tidak ada yang begitu murni, masih banyak warna yang kotor dan tidak dikenal." William adalah tuan muda kelompok hutang lunas, dia bisa menutupi langit dengan tangannya, ada kelompok hutang lunas yang memiliki sejarah puluhan tahun di belakangnya.
Tapi apakah kamu tahu, Tuan Besarnya lah yang selama ini mengontrol Vermilion Ninja. Mungkin kamu tidak pernah mendengar soal Vermilion Ninja. Sederhananya, mereka adalah organisasi pembunuh yang lebih hebat dibandingkan dengan kelompok hutang lunas. William sekarang sedang mencoba mendapatkan kepemimpinan akan Vermilion Ninja dan itu membutuhkan waktu. Orang dengan sikap seperti Tuan Besar Chen, kamu hari ini mengungkap keberadaan Stella, orang tua itu pasti akan langsung mencoba membunuh Stella. William akhirnya menyingkirkan Juliana, orang tua itu pasti marah. William selalu menyembunyikan soal Stella dari dia, bukankah untuk melindungi teman bodoh kamu itu? Sekarang sudah begini, kamu mengungkapkan kebenaran soal William, Tuan Besar itu akan semakin marah, pasti akan dia luapkan amarah itu kepada Stella. Seluruh anggota Vermilion Ninja adalah pembunuh terlatih, jika ingin membunuh Stella, itu adalah sesuatu yang mudah. Kalau bukan karena tindakanmu barusan, William juga tidak akan perlu mengatakan dia bersedia. William sudah memikirkan cara untuk menyingkirkan Fanny Wang, semua karena kamu, wanita, kamu yang menimbulkan masalah ini. Kenapa William tidak harus menangis? Padahal William adalah orang yang paling menyedihkan. Menanggung hinaan, menanggung semua resikonya, masih juga dimarahi oleh kamu wanita yang tidak mengetahui yang sesungguhnya. Sungguh William yang menyedihkan. Saat kamu mengatakan kamu bersedia, hatimu pasti menanggung kesakitan dan rasa tidak berdaya. Sally mendengar itu langsung diam terkejut. Dia mendengar soal kelompok hutang lunas, Vermilion Ninja, dengan rasa terkejut. Marahnya barusan, langsung menghilang. Tidak tahu kenapa, dia merasa ada rasa bersalah di hatinya sendiri. Apakah dia salah melakukan itu? Apakah dia menimbulkan masalah? Dirinya sendiri barusan kalau tidak marah-marah, Stella akan terus aman ya. Kalau Tuan Besar itu ingin membunuh Stella, kalau begitu bukankah itu salah dia? Tidak mungkin kan? Aku tidak ingin Stella mati. Aku juga bermaksud baik, aku mengatakan itu karena merasa kasihan dengan Stella. Kalau Stella hidupnya pendek, bukankah berarti itu salahku? Bagaimana ini? Cerita tentang organisasi bawah tanah dari sebuah keluarga yang memiliki kekuasaan, adalah cerita yang paling menegangkan. Chandra menepuk kepala Sally. Kamu begitu putus asa. Aku kira kamu sama dengan Lina, ternyata kamu tidak seberani dia. Begini saja sudah menakuti kamu. Keberanian kamu barusan memarahi William kemana? Sudah sampai sini, kamu sudah mengatakan kata-kata keren itu, cepat pikirkan jalan lain. Sally memukul Chandra, lalu menggenggam tangan Chandra dengan tidak berdaya dan memohon. Ya, kalian para wanita memang tidak berpikir luar. Hari ini memangnya apa? Hanya sebuah pertunangan, bukan pernikahan, bukan apa-apa. William memangnya kenapa kalau bersedia bertunangan dengan Fanny Wang, bukankah itu tindakan pintar? Sudah menikah saja bisa bercerai, apalagi pertunangan yang tidak legal. Kamu terlalu nafsu bertindak. Kamu seharusnya diam akan lebih baik, bukannya langsung membuat masalah begitu. Sekarang kamu membuat William jadi kerepotan. Untuk sekarang, aku juga tidak terpikir jalan lain. Tidak ada jalan lain. Wajah Sally menjadi suram, nangisnya menjadi semakin kencang. Chandra yang melihat wanita itu menangis dengan menyedihkan, dia mau tidak mau harus menghibur dia. Sudah, jangan terlalu pesimis, berdasarkan apa yang aku tahu akan William, kalau dia ingin melindungi seseorang, dia pasti akan memikirkan 1001 cara untuk melakukannya. Tentu saja, kalau dia ingin membunuh seseorang, dia juga bisa memikirkan 1001 cara untuk melakukannya. Kamu tenang saja, William pasti akan memikirkan cara untuk melindungi Stella. Teman bodohmu itu sungguh beruntung, bagaimana dia bisa sampai disukai oleh William? Tidak boleh mengatakan hal buruk soal temanku. Temanmu yang bodoh, kalian sekeluarga bodoh. Sally memarahi dia dengan air mata di matanya. Chandra terkejut, wanita, mereka sungguh hebat dalam mengganti wajah mereka. Dengan bibir cemberut, Sally dan Chandra berdiri di luar, melihat acara pertunangannya berlangsung normal. Fanny Wang tersenyum bahagia, wajahnya yang penuh makeup terlihat sangat senang. Dia dan William memotong kuenya bersama-sama. Dia dan William menuangkan susunan gelas sampanye.
Tiba-tiba, Sally terpikir sebuah masalah yang sangat penting. Dia menarik lengan baju Chandra, lalu bertanya dengan panik. Kalau begitu malam ini, apakah William dan Fanny Wang akan tidur bersama? William akan berhubungan S3 kesual dengan Fanny Wang. Chandra diam terkejut, lalu menjadi suram. Berhubungan S3 kesual. Kata-kata itu tak terduga bisa keluar dari mulut wanita itu. Ada apa dengan wanita sekarang? Semuanya frontal begini. Uhuk uhuk uhuk. Bab 365. Diam-diam bunuh dia. Wajah Chandra menjadi merah, lalu memalingkan pandangannya. Bagaimana mungkin kamu tidak mengenal William? William adalah seseorang yang kritikal, terlebih lagi masalah antara laki-laki dan perempuan. Dia lebih terobsesi dengan kebersihan dibandingkan orang yang terobsesi akan kebersihan. Oh, bagus kalau begitu. Bagus kepalamu, Tuan Besar tidak akan diam saja. Sepertinya William akan menjadi sibuk. Dia akan melawan Tuan Besar secara diam-diam. Nantinya saat William sudah mendapatkan kontrol atas Vermilion Ninja, dia akan bisa menyingkirkan Fanny Wang. Sally menganggukkan kepalanya. Begitu ya, dipikir-pikir, Fanny Wang. Ini sudah menyedihkan. Dia sudah menggunakan pertunangan, tapi tidak bisa mendapatkan apa-apa. Akhirnya juga akan ditelantarkan oleh laki-laki itu. Sungguh menyedihkan. Sudah jelas, dalam perkataan Sally, sudah tidak ada rasa panik dan takut seperti barusan. Dia sudah menjadi tenang. Chandra menjadi suram. Wanita, kamu jangan salah bicara ya. Sungguh tidak tahu situasi. Kanza memberikan Chandra sepotong kue, lalu melihat Sally dengan menyindir, kamu bermarga baik, kamu sungguh bisa ya, melakukan seperti itu, anggap saja sudah membantu Fanny Wang, pertunangan hari ini, semuanya berkat kamu. Kemarilah, coba kue manis Fanny Wang, berbagi kebahagiaan yang dirasakan Fanny Wang. Kanza memberikan sepotong kue itu ke depan Sally. Sally mendengar ejekan Kanza, wajahnya langsung menjadi kuning. Karena hatinya, jadi suaranya tidak bernada. Aku tidak bermaksud begitu, aku tidak mengerti situasinya, makanya aku bisa melakukan itu. Kalau tidak mengerti situasinya untuk apa ikut campur? Kamu kira diri kamu cantik. Sangat indah dilihat. Ingin dilihat orang-orang. Sungguh aneh. Kanza memarahi Sally, dadanya busuk dengan amarah. Semuanya berjalan lancar, tapi tidak mengira, Sally datang mengacaukan semuanya. Sungguh sial. Tuan muda tadinya bisa dengan mudah menyingkirkan Fanny Wang, dia bisa mengekspos latar belakang gelap pembunuhan ulah Fanny Wang, saat Fanny Wang langsung tersingkirkan, tapi tidak mengira, karena wanita bermarga baik ini, untuk sekarang jadi hanya bisa mengubah rencananya, dan bertunangan dengan Fanny Wang. Sungguh sial. Sebagai kepala keamanannya, nantinya pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuan Muda. Semuanya salah Chandra membawa wanita kotoran anjing ini ke sini. Sally berbisik-bisik. Aku bukannya ingin membantu Fanny Wang, sungguh, aku tidak mengenal dia bukan tuanku, dia tidak pernah membayarku. Tentu saja aku tahu kamu tidak dibayar oleh dia, tapi yang barusan kamu lakukan, sudah membuat Fanny Wang bahagia. Kalau kamu memang benar bawahan dia, kamu sekarang juga tidak akan berdiri di sini. Kanza menatap langit dengan dingin. Kalau begitu aku ada di mana? Di bawah. Kanza menggunakan jarinya menunjuk tanah, sambil menatap Sally dengan kesal, lalu pergi seperti badai. Maksudnya, aku seharusnya ada di neraka. Sally yang dimarahi oleh Kanza, matanya menjadi merah, membuka mulut seperti akan menangis, lalu Chandra tidak bisa menahan diri untuk menghibur dia. Lupakanlah, jangan mendengarkan dia, Kanza hanya emosian. Temperamennya buruk, sangat buruk. Tenang saja, karena dia sudah datang berbicara denganmu langsung, itu menandakan dia menganggap kamu sebagai orang yang bisa diselamatkan. Tentu saja Sally tidak bisa memakan sepotong kue susu yang diberikan oleh Kanza kepadanya. William merahasiakan semua ini dari Stella ya. Chandra berpikir sesaat lalu berkata, sebenarnya ya, kita beberapa orang pernah membicarakannya, masalah ini bukan masalah besar, hanya perebutan kekuasaan jangka pendek saja. William mengatakan langsung kepada Stella, juga tidak ada apa-apa. Tapi William terlalu sayang dan memanjakan temanmu itu, mengatakan dia terlalu polos, takut dia akan terluka, bersikeras untuk tidak memberitahukan dia. Ingin masalah ini berjalan secara tenang,
lalu dengan tenang dia selesaikan. Lagi pula Fanny Wang adalah penghalang William di masalah ini, dia tidak mungkin membiarkan Fanny Wang menikah dengannya. Sally menganggukkan kepalanya. Iya, William kelihatannya seorang laki-laki baik yang penyayang dan adil. Chandra memutar matanya jengkel. Mana ada, mereka yang bermarga Chen sedari dulu adalah orang jahat, bajingan. Chandra sengaja menggunakan kata-kata Sally untuk mengejek dia. Wajah Sally menjadi suram. Juliana kembali ke Italia untuk memeriksa penyakitnya. Kepala Victoria dulu pernah berkata kepada Tuan Besar, dia sangat marah dan tidak puas dengan anaknya yang ada di Tiongkok, hubungan Victoria dan kelompok hutang lunas dulu berlawanan. Keterlaluan. Ini pasti ulang William. Tuan Besar Chen saat kembali ke rumahnya, berjalan ke sana kemari seperti binatang yang terperangkap. Dia selalu menyukai bunga dekorasi yang ada di bunga, tapi barusan sudah banyak yang dia hancurkan, perabotan rumah juga sudah menerima akibat amarah Tuan Besar. Pengurus rumah hanya menundukkan kepalanya, mendengarkan omelan Tuan Besar, tidak berani berkata apa-apa. Aku sedari awal seharusnya sudah mengira, William anak itu mengerjakan sesuatu sangat tertutup, pasti tidak mungkin dengan mudah bersama dengan Fanny Wang. Sekarang dipikir-pikir, dia awalnya memunculkan Fanny Wang, sebenarnya untuk memalingkan perhatiannya, agar dia bisa menyembunyikan Stella. Bagus, anak kurang ajar, merasa dirinya sendiri sudah hebat, membuat masalah denganku. Demi seorang wanita, dia sampai memikirkan cara untuk menyinggung Victoria, sial, perintahkan orang untuk menyembunyikan orang-orang yang memeriksa Juliana. Tidak bisa membiarkan Victoria menemukan petunjuk apapun, kalau sampai tahu penyakit Juliana berhubungan dengan William, habis sudah dia. Pengurus rumah menjawab. Baik, Tuan Besar. Tuan Besar, Anda juga harus menghilangkan emosi Anda, cara kerja Tuan Muda, sebenarnya mirip dengan cara kerja Anda saat Anda muda. Tuan Besar Chen terdiam untuk sesaat, tiba-tiba diterlintas Ibu William di pikirannya. Wanita cantik itu seperti dewi dari negeri dongeng. Wajahnya membuat dia merasa lega dan tenang. Ah, anak ini, terlalu jahat terhadap Juliana, sampai membuat dia mengidap penyakit ini. Pengurus rumah melanjutkan nasihatnya, sebagai satu-satunya penerus keluarga Chen, bagaimana dia bisa mengurus bisnis sebesar ini tanpa menjadi orang yang kejam. Tuan Besar, Anda coba pikir, kalau Juliana bisa membaik, berdasarkan posisi dan sikapnya, dia pasti tidak akan membiarkan kelompok hutang lunas begitu saja. Masalah pernikahan kedua orang ini, adalah keinginan Juliana. Dia ingin menggabungkan pengaruhnya terhadap Tuan Muda, menurut logika, sedari awal dia yang salah. Walaupun tidak mungkin melanjutkan hubungan dengan Victoria melalui pernikahan, tapi dari kondisi sekarang, Juliana mengidap penyakit itu adalah hasil yang terbaik. Lagi pula, setelah kematian Juliana, kepala Victoria sudah tua, ancaman dari mereka juga jadi rendah. Tuan Besar Chen menghela napas, duduk di sofa, sambil mengerutkan keningnya. William ini sungguh keras kepala, kalau dia mengikuti rencanaku, menikah dengan Juliana itu, bukankah bisnis kita akan meningkat? Bukannya melawanku, diam-diam bersama dengan wanita itu. Yang aku katakan waktu itu sudah jelas dan harus dimengerti, pernikahan, hanya sebuah permainan. Setelah menikahi Juliana, dia bisa dengan berapapun wanita yang dia sukai, silakan saja. Aku tidak ingin menjadi seperti laki-laki pemeran utama dalam novel, ingin memberikan masa depan dan nama untuk wanitanya. Sungguh tindakan yang bodoh, bagaimana aku bisa dengan tenang menyerahkan Vermilion Ninja kepadanya? Pengurus rumah hanya menghela napas, Tuan Besar, tapi masih bagus, setidaknya, Tuan Muda dan Nona Wang sudah bertunangan, walaupun latar belakang keluarga Nona Wang bukan yang terbaik, tapi martabat keluarga Chen tidak dipermalukan. Tuan Besar Chen mencibir. Kamu masih tidak mengenal anakku. Tuan muda kecil yang kamu besarkan ini, bukanlah orang yang mudah diyakinkan. Aku tebak, langkah pertamanya pasti akan menyingkirkan Fanny Wang. Tuan Besar, maksudmu, bukannya diperiksa latar belakang Fanny Wang, dia adalah orang Dark Knight. Iya, karena ini, aku tidak melawan William bersama dengannya. Kalau Vermilion Ninja dan Dark Knight bekerja sama, kita akan menjadi sangat kuat. Kali ini, dalam menularkan virus penyakit kepada Juliana, kalau tidak dengan bantuan Dark Knight Fanny Wang, William mendapat virus penyakit itu dari mana?
Semuanya sudah diperhitungkan oleh William itu. Kalau begitu Tuan Besar, kita harus bagaimana sekarang? Tuan Besar menyipitkan matanya, berpikir untuk sesaat, lalu marah. Tadinya tidak ingin melakukan apa-apa kepada Stella itu, tapi sepertinya sekarang kelihatannya harus segera menyingkirkan dia. Aku tidak bisa hanya karena seorang wanita, perkembangan keluarga Chen akan terhambat. Kamu perintahkan Vermilion Ninja secara diam-diam untuk membunuh Stella itu. Setelah acara pertunangan itu, William dan Fanny Wang naik ke mobil berbunga, di depan orang-orang, mereka pergi dengan romantis. Belum 1 kilometer dari sana, William di dalam mobil, dengan dingin melepas dasinya dan melemparkannya sembarangan. Fanny Wang menatap William dan bertanya, apakah kita akan pergi ke villa di pantai? Aku dengar, bulan madu kita akan kita nikmati di kapal pesiar, lalu bermain di laut terbuka selama beberapa hari. Bab 366. Kita hanya bersandiwara. William mencibir, wanita bergaun itu dilihat saja tidak, lalu berkata dengan dingin. Kamu bermimpi ya? Itu hanya kebohongan. Fanny Wang tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah beberapa lama, Fanny Wang melihat villa di pantai itu, lalu dia berkata dengan suara rendah. Tapi, William, kita sudah bertunangan. Ya, cari sebuah kesempatan, buat sebuah pernyataan, menyatakan kamu membatalkan pertunangannya. Jantung Fanny Wang langsung berdetak kencang, sambil menggigit bibirnya, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Aku tidak bisa melakukan itu. Aku tidak bisa mengeluarkan sebuah pernyataan. Aku tidak ingin membatalkan pertunangan ini. William, kamu tunggu saja, setelah meminum 3 kali obat itu, kamu hanya akan mencintai aku seorang. William memalingkan wajahnya dengan dingin, memandang Fanny Wang dengan tidak senang, lalu tersenyum. Kenapa, kamu tidak mungkin ingin menikah denganku kan? Apakah kamu sudah lupa, sedari awal kita hanya bersandiwara? Fanny Wang menahan rasa sakit di hatinya dan memaksa senyum pahitnya, lalu berkata, bagaimana bisa, aku tidak pernah berpikir akan seperti ini denganmu. Mengatakan dengan sedih, hanya Fanny Wang sendiri yang tahu. William tidak berkata banyak lagi, dia mencari handphonenya, melihat berita tentang dirinya bertunangan. Lalu menelpon Kanza. Ini aku. Mulai dari subuh ini, lihat apakah ada media atau website yang berani memberitakan soal pertunanganku. Kalau ada kamu langsung bawa orang untuk menghampiri kantor mereka. Aku mau besok semua media, tidak ada yang memberitakan pertunanganku. Fanny Wang yang mendengar William bertelepon, tangannya langsung mencubit tangan satunya lagi. William, kamu sangat teliti melakukan sesuatu. Demi wanita bermarga Xiaomu itu, kamu sampai melakukan hal seperti ini. Di matamu, hanya ada wanita bermarga Xiao itu yang berharga ya. Orang lain hanya kotoran anjing. Saat sampai di villa di pantai, pelayan sedari awal sudah mempersiapkan semuanya, menunggu kedatangan tuan muda. William langsung masuk ke dalam villa itu, lalu dengan sombong menunjuk sebuah kamar tamu di lantai bawah dan berkata, itu kamarmu. Lantai atas, kamu tidak boleh naik. Fanny Wang terdiam di ruang tamu. Melihat William yang tegak dan naik ke atas. William masuk ke kamar tidurnya sendiri, menutup pintu, melepas baju, dan mandi. Selesai mandi, dia menghilangkan kelelahannya dulu, langsung terbaring di kasur. Setelah mengambil handphonenya, dia menelpon Stella. Juga tidak tahu wanita itu bagaimana di Islandia. Setelah menunggu beberapa saat, teleponnya baru diangkat, dia bisa mendengar suara angin. Di waktu itu, seharusnya Islandia sedang malam hari. Halo. Stella mengangkat teleponnya dengan endusan. Ini aku. William berkata dengan agung. Stella diam terkejut, wajahnya langsung memerah dan tersenyum, dia menatap kacamata hitam di sebelahnya, berjalan beberapa langkah ke samping, lalu berkata, iya. Kamu sedang apa? William tersenyum, tidak bisa menahan ujung bibirnya tidak terangkat. Tidak tahu kenapa, setiap kali mendengar suara lucu wanita ini, hatinya menjadi hangat, jelas lebih cepat dari panas. William membenarkan posisi tidurannya, menjadi posisi yang lebih nyaman, sambil memegang handphonenya dan terlihat dalam asmara. Oh, aku dan temanku sedang memunguti kerang laut, lalu melihat para nelayan sedang menarik jaring, jadi kita berdua membantu mereka menarik. William murung, dia mulai merasa sakit hati untuk wanitanya.
Di sana angin lautnya sangat kencang, malam hari suhunya turun dengan cepat, kamu berkata dengan bodoh membantu nelayan menarik jaring untuk apa, harus segera kembali ke kamar hotel. Jangan sampai masuk angin. Stella menarik napas dari hidungnya, lalu berkata, tidak terlalu dingin, hanya angin laut yang kencang, berhembus hingga telingaku merah. Setelah mengambil kerang laut, kita langsung pulang. Mengambil kerang laut untuk apa? Kalau kamu mau, aku akan memberikanmu satu ruangan penuh kerang laut. Cepat pulang ke hotel, pantai berbahaya di malam hari. Stella tersenyum bodoh, hehe, bahaya apanya, kamu berlebihan, banyak teman sekelasku yang bermain di luar. Aku tidak peduli dengan mereka bermain, kalau kamu tidak boleh, cepat, turuti aku, cepat pulang ke kamar dan mandi air hangat. William tidak pernah tahu, dirinya sendiri bisa cerewet seperti ini. Seperti sedang membujuk anak 3 tahun, harus sabar dan terus didorong. Oh, baiklah, aku akan pulang. Kamu sangat repot. Stella dengan mulutnya yang cemberut, menepuk pundak temannya, lalu melambaikan tangan ke arah hotel, mengartikan dia ingin pulang terlebih dahulu. Kacamata hitam menganggukkan kepalanya, kamu pulang dulu saja, aku akan bermain sebentar lalu pulang. Stella menganggukkan kepalanya kepada kacamata hitam, lalu berjalan pulang. Hari ini kamu melakukan apa saja? Tanya William. Sebenarnya dia melakukan apa, dirinya tahu, dirinya sudah memerintahkan bodyguard, setiap setengah jam harus melapor kepadanya akan situasi di melalui alat komunikasi satelit. Tidak melakukan apa-apa, hanya melihat pemandangan, memilih sudut pandang yang bagus, lalu melukis. Aku menyadari, orang lain melukis lebih baik dibandingkan dengan aku, lagi pula mereka adalah murid seni, aku tidak sebanding dengan mereka. Hehe, membandingkan apa, kamu tidak perlu hebat, lulus saja sudah cukup, juga tidak perlu bergantung pada gelar untuk bekerja. Bagaimana bisa begitu? Tentu saja aku harus menghidupi diriku sendiri. Tidak perlu. Kamu layani aku dengan baik, gajimu per bulan ingin berapa, aku akan berikan, bukankah lebih merasa terpenuhi menjadi istri full-time dibandingkan bekerja? Hah, apanya istri full-time? Aku tidak mau begitu, aku mau jadi pekerja kantor. Baiklah, nantinya kamu jadi pekerja kantor di malam hari saja ya. Apa, kamu sungguh nakal, jahat. Hehe, kenapa jahat? Aku bilang apa? Bukankah yang sudah memikirkan aneh-aneh itu kamu? Stella yang digoda oleh William menjadi malu-malu, wajahnya juga memerah, seperti udang rebus. Stella terbaring di kasur hotelnya sambil bertelponan dengan William, tidak terasa, sudah bertelponan selama 2 jam, biaya menelpon ke luar negeri sangat menakutkan. Stella mengatakan dia sudah mengantuk, sebelum dia tidur, dia mendengar William berkata dengan suara rendah, aku merindukanmu. Aku sayang kepadamu. Stella tertidur lelap, tertidur dengan manis dan harum, di mimpinya, masih ada seseorang, berkata dengan suara yang sangat lembut, aku merindukanmu. Aku sayang kepadamu. Masalah soal pertunangan William, sangat aneh, tanpa pemberitaan yang formal, sudah menghilang begitu saja. Bahkan banyak yang tidak tahu akan pertunangan William. Keesokan harinya, pada media memberitakan, seorang bintang artis dan seorang pengusaha berselingkuh. Hanya saja, semuanya ada yang terduga. Contohnya, kacamata hitam ini, memiliki seorang teman baik dari keluarga yang kaya raya. Dan teman baiknya ini menghadiri acara pertunangan William. Bangun, bangun. Nona pemalas, bangun. Kacamata hitam sambil menarik selimutnya sambil memberantakan rambutnya, sambil berkata. Menurutku, tidak bagus kamu terus tidur seperti ini, kamu bisa seperti tikus yang masuk ke dalam lubang, saat menggunakan selimut ini. Aku hampir saja tidak bisa menemukanmu, hei, apakah kamu tidak takut mati tidur seperti ini? Berbicara dengan dirinya sendiri, kacamata hitam membuka gorden jendelanya, dalam sekejap, cahaya matahari menyinari masuk ke dalam ruangan. Kacamata hitam membalikkan badan, melihat Stella. Wanita ini, masih tertidur lelap. Hei, aku tahu, tidurmu enak sekali ya. Semalam aku pulang begitu malam, kamu sudah tertidur tidak tahu apa-apa, sekarang masih tidur juga. Semalam, kacamata hitam dan teman dari kamar lainnya bermain kartu, mereka bermain sampai jam 1 pagi. Saat masuk kamarnya, dia melihat Stella sudah tertidur lelap. Selimutnya juga sudah berantakan.
Urusan pertunangan William dia tidak berdaya, dipaksa oleh rasa takut akan nona organisasi bawah tanah, kacamata hitam hanya bisa membantu menyelimuti Stella. Saat dia membuka mata di pagi hari, dia tidak bisa menemukan Stella. Kemudian, kacamata hitam melihat dengan teliti dan baru menyadari, wanita itu masih ada di kasur, hanya saja, dia menyelimuti dirinya masuk ke dalam selimut, jika tidak teliti, tidak akan bisa menemukan dia. Kacamata hitam melihat kepala Stella dan tidak bisa menahan tawanya. Bisa dibilang, temannya ini adalah nona organisasi bawah tanah, walaupun tinggal di villa ini, tapi tidak ada satupun lemari miliknya. Sebaliknya, dia adalah orang yang mahir berkomunikasi, hebat berbicara, juga tidak memandang bulu, seharian terus ceria. Seperti siapa? Kacamata hitam menunjuk dagu dengan jarinya, mengangkat pandangannya dan berpikir. Oh, benar. Stella mirip seperti siluman babi. Siluman babi. Siluman babi seharian selalu ceria. Kacamata hitam akhirnya mengeluarkan Stella dari selimutnya, lalu berteriak dengan keras, "Hei, kamu tidak boleh tidur lagi. Hari ini hari terakhir kita di sini, kita akan pergi ke Pulau Kosong untuk menggambar. Kalau terlambat, mereka akan ditinggal, mereka tidak akan bisa melihat pemandangan di Pulau Kosong itu. Cepat bangun. Cepat, kakak besarku." Stella dengan mata yang masih tertutup, jadi cemberut, sambil duduk di kasur dan berkata, "Sudah jam berapa, Lina?" Astaga, Stella mengira dirinya ada di asrama. Sudah 7:30. Kacamata hitam sudah malas membenarkan perkataannya. Stella menguap, mengembungkan pipinya, lalu memaksakan diri masuk ke kamar mandi. 10 menit kemudian, Stella panik mencari handphonenya di dalam selimut. Setelah meraba-raba, akhirnya dia menemukan handphonenya. Handphone yang malang, semalam tertimpa hingga gepeng. Bab 367. Sakit yang menusuk. Oh, handphoneku tidak ada baterai lagi. Bagaimana ini? Stella panik dan berteriak. Wajah gemuk kacamata hitam langsung menghadap ke arahnya dan membuka matanya yang kecil dan hitam, sambil bertanya. "Kamu semalam teleponan dengan laki-laki tampan itu dan langsung tertidur ya? Jujur saja, laki-laki tampan yang mana?" Stella terdiam bodoh. Setan. Teman sekamarnya memang benar-benar setan. Masalah seperti itu saja bisa tertebak olehnya. Dia memang berteleponan dengan William sampai tertidur. Wajah Stella memerah, memasukkan handphone ke dalam kantung celananya, sepatunya saling meraba, dan berkata, "Bukan siapa-siapa." "Bukan siapa-siapa, kenapa wajahmu merah?" "Mana merah?" Hatinya yang terdalam memarahi wajahnya sendiri, tidak bisa bertahan dengan ujian seperti ini, merah apanya merah? "Ah, Nona, kenapa aku lihat senyumanmu dan sikap malumu yang seperti sedang jatuh cinta ini ya?" Stella menjadi mati rasa saat ditatapi oleh kacamata hitam, dia langsung memukul pundaknya dan mendorong dia keluar, "Astaga, jangan gila deh. Pergi, sudah terlambat untuk berkumpul." Kacamata hitam kembali lagi, masih mencoba menggali informasi. "Kamu tidak ingin aku lanjut bertanya ya? Semalam pasti ngobrol dengan entah laki-laki mana sampai tertidur. Cuaca hari ini bagus ya?" "Bagus apanya? Hari ini ada topan. Matahari bersinar cerah." "Cerah pisangmu, matahari belum keluar terbit sepenuhnya." Guru pembimbing mereka sambil melihat jam tangannya, sambil mengomel ke mereka berdua. "Semalam sepertinya aku tidak meminta kalian untuk berolahraga, bisa tidur sampai sekarang." Stella menggigit bibir bawahnya dengan wajah yang merah. Kacamata hitam, teman sekamarnya, ditekan sampai memperlihatkan tampang tidak peduli. Membuat teman sekelas yang lain jadi tertawa. Naik kapal, mereka pergi ke lautan terbuka. Itu adalah sebuah pulau kosong, katanya dari dulu tidak ada yang menempati. Hanya beberapa penjelajah, menyewa kapal, dan pergi ke sana untuk melihat-lihat. Orang yang menjalankan kapalnya terlihat sangat galak. Orang-orang itu dari kelompok hutang lunas. Selain itu, ada sepasang suami istri, juga menyewa sebuah kapal, berlayar ke lautan terbuka. Kebanyakan dari mereka berfoto-foto. Di saat itu, Stella membenci dirinya sendiri. Dia mengomel kepada diri sendiri karena terlalu mengantuk, handphonenya juga tidak ada baterai, sama sekali tidak ada. "Hei, kenapa kamu murung? Aku akan mengambil fotomu dengan handphoneku."
Kacamata hitam mengangkat alisnya, sambil menyodok alis Stella dengan jarinya. Boleh. Stella langsung tersenyum, dengan tangannya memegang rambutnya, menunjukkan ekspresi tersenyum manis, menunggu difoto oleh kacamata hitam. Kacamata hitam menghitung 1 2 3, lalu klik mengambil foto Stella. Aku lihat kamu foto bagus tidak? Stella menempel ke kacamata hitam dan memajukan lehernya untuk melihat handphone kacamata hitam. Di saat itu, ding. Kacamata hitam menerima sebuah pesan singkat. Judul pesan singkat itu adalah, orang yang kamu kagumi, sudah bertunangan. Ini pesan dari temanku, aku lihat dulu apa ya. Stella dengan bibir cemberutnya mengomel, sungguh ya, bikin orang kesal, seharusnya beri aku lihat dulu fotonya baru melihat pesan singkatnya. Kacamata hitam tersenyum dan tetap memeriksa pesan singkat itu. Lalu, Stella juga melihat. Di pesan singkat itu tertulis, "Hei, gendung, orang yang kamu idolakan sudah bertunangan, lihatnya jangan kesal ya." Lalu ada 2 foto yang dikirim juga. Salah satunya, tidak dibuka. Satunya lagi adalah foto William dan Fanny Wang berdiri di depan pendeta, karena fotonya terburu-buru, jadi fotonya diam-diam, sehingga terlihat tidak jelas. Ini. Kacamata hitam tidak mengatakan apa-apa untuk beberapa saat, orang yang dirinya sendiri idolakan siapa, sambil menatapi foto itu. Dan senyuman yang ada di wajah Stella, sedetik setelah melihat foto itu, langsung membeku. Laki-laki yang ada di foto itu. Dia, sangat familiar. Dan postur tubuh saat dia mengenakan baju, bahkan tidak mengenakan baju saja bisa dia kenali. Dengan sekali melihat, Stella bisa melihat orang di dalam foto adalah William. Dia terkejut. Ada perasaan seperti dipukul dengan palu. Matanya melotot, hingga lupa bernapas, dengan mata yang terus menatap handphone kacamata hitam. Kacamata hitam menggaruk kepalanya merasa tidak mengerti, sosok tidak jelas ini siapa. Anak ini, juga tidak berkata jelas, sungguh. Aku akan mengirim dia pesan, menanyakan laki-laki itu siapa. Stella tiba-tiba menghela napas seperti setan, masih perlu bertanya memang, itu William. Kacamata hitam terkejut, siapa? William. Tidak mungkin kan? Tanyakan temanku saja lebih baik. Kacamata hitam tidak memperhatikan ekspresi Stella, kalau dia sudah lihat, kalau dia lihat, dia akan takut dengan ekspresi Stella yang pucat. Siapa yang sudah bertunangan, kamu tidak bisa foto. Kacamata hitam mengetik pesan itu dan membalas temannya. Belum beberapa detik, wanita itu langsung membalas, astaga, bukankah itu William yang selalu kamu idolakan? Orang itu sudah bertunangan dengan Fanny Wang. Kacamata hitam membuka pesan itu, membaca dengan lembut, lalu terkejut dan berkata, astaga, Presiden Chen akhirnya bertunangan dengan Fanny Wang. Astaga, astaga, astaga. Beberapa kata astaga, bisa terlihat bagaimana urusan ini dirahasiakan dari publik. Stella hanya terdiam, di dalam hatinya berantakan. Benar-benar, William. Dewa, dia barusan hanya bisa berdoa diam-diam, yang ada di matanya, dia berdoa semoga laki-laki yang difoto itu bukan dia. William bertunangan dengan Fanny Wang. Sudah bertunangan. Saat dia datang ke Islandia, William diam-diam bertunangan dengan Fanny Wang. Bertunangan. Bukankah dia pernah berkata, dia hanya mencintai dirinya seorang? Kalau begitu kenapa bisa bertunangan dengan Fanny Wang? Juga memilih hari bertunangan saat dia di luar negeri. Sungguh ironis. William, kamu selama ini diam-diam menertawakanku ya? Menertawakan kebodohanku, menertawakan kepolosanku, menertawakan rasa percayaku kepadamu. Aku, benar-benar mengira, kamu benar-benar mencintai aku. Sampai sekarang, aku baru tahu, apa yang cinta dan bukan, semua hanya bohong. Kamu sebenarnya tidak memandang hatiku ya? Jadi kamu bisa mempermainkanku seperti ini, membohongiku, di saat yang sama bertunangan dengan Fanny Wang. William, oh William, kamu tahu tidak, dengan kamu begitu, sungguh kejam. Setelah kacamata hitam selesai soal William bertunangan itu, dia baru melihat Stella. Kamu kenapa? Kamu sakit. Wajahmu tidak enak dilihat. Bibirmu pucat, kamu kedinginan ya? Kacamata hitam sangat gemuk, jadi dibandingkan dengan Stella, Stella terlihat kecil dan menyedihkan. Sangat dingin. Stella membalas begitu.
Hatinya sangat dingin. Ingin menangis. Bahkan, ingin melompat dari kapal, masuk ke dalam air laut yang dingin, menenggelamkan diri hingga mati. Sudah mati, tidak perlu merasakan sakit hati yang sampai menusuk tulang ini. Ah, kalian orang dingin tidak tahan dingin, seperti aku, lapisan lemak yang tebal, sedikit pun tidak merasa dingin. Ayo, masuk ke dalam kapal, jangan berdiri di sini lagi. Membuatmu kedinginan seperti ini, aku takut nantinya akan dipotong. Ayo. Kacamata hitam menarik Stella masuk ke dalam kapal. Kacamata hitam dibuat terkejut dengan jari-jari Stella, sangat dingin. Tanganmu kenapa? Sangat dingin. Kacamata hitam mengerutkan mulutnya dan menatap Stella. Stella terlihat berbeda, tidak ada kesedihan, tidak ada kebahagiaan, matanya kosong, seperti fokusnya sudah tersebar. Kacamata hitam menyuruh Stella duduk. Stella seperti kayu, duduk kaku di sana. Tidak mengatakan apapun. Stella terus memikirkan satu pertanyaan. Karena kamu mencintaiku, kenapa kamu bisa bertunangan dengan dia? Kata-kata kamu soal kamu mencintaiku, apakah itu bohong? Dan kacamata hitam berteriak kepada Stella. Hei, kamu kalah. Ingat waktu itu kamu bertaruh denganku. Kali ini, kamu kalah parah ya. Nanti pulang harus mentraktir aku makan, aku sekarang berpikir-pikir, aku harus membawa siapa bersama-sama membuatmu bangkrut. Stella tidak mendengar dia, wajahnya tetap terlihat suram. Kacamata hitam memukul pundak Stella, berkata dengan galak, kamu bukannya akan berhutang kan? Hei, kamu berhutang coba saja. Bahkan kamu meminta sekelompok orang untuk memotongku, aku tetap ingin makan puas. Stella tersenyum pahit dan berkata dengan lembut, iya, aku kalah. Dia kalah dengan kepolosannya sendiri. Yai, makan puas makan puas. Kacamata hitam mengangkat kedua tangannya ke udara dengan senang. Pandangan Stella terjatuh, bulu matanya yang tebal menutupi matanya. Dia sangat ingin menangis, tapi air matanya tidak bisa terjatuh lagi. Mungkin, sakit hati yang sesungguhnya, tidak ada air mata lagi. Kapalnya berhenti, mereka semua bergegas turun. Stella adalah yang paling terakhir turun dari kapal, kalau bukan gurunya yang terus mendorong dia, kalau bukan kacamata hitam yang menarik dia, Stella tidak ingin bergerak sama sekali. Meskipun keempat orang yang menjalankan kapal itu memakai baju biasa, tapi, masih membuat orang yang melihat mereka merasakan bahwa mereka berotot.